Kita hari ini akan merenungkan bagian firman Tuhan, melanjutkan khotbah ekspositori, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-8. Kita membaca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal 8, 21 sampai 29. Kita membaca bertanggapan, saya membaca kalimat narasi. Saudara yang di atas boleh membaca kalimat langsung dari Tuhan Yesus, lalu yang di bawah boleh membaca kalimat langsung dari semua yang lain. Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 29. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Yang di atas, maka kata orang-orang Yahudi itu yang di bawah, lalu ia berkata kepada mereka, karena itu tadi aku berkata kepada bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya, maka kata mereka kepadanya, jawab Yesus kepada mereka, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta kehadiran Tuhan. Sudah berdoa untuk diri sendiri, untuk orang di kanan, kiri, di depan, di belakang saudara, sudah mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, kami mohon supaya Engkau ada bersama dengan kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Tuhan memperkenan perenungan ini, Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, berbelas kasihan kepada hamba-Mu yang berbicara, berbelas kasihan kepada setiap orang yang mendengar. Dan sekali lagi firman-Mu yang berkuasa itu boleh menyelamatkan kami, menguduskan kami, membawa kami ke dalam kehidupan. Semakin ditambahkan cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau bekerja dengan luasa di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, kalau sudah membandingkan di dalam terjemahan LAI, di sini diberikan satu judul lagi yaitu Yesus bukan dari dunia ini. Tapi kalau sudah bandingkan misalnya dengan terjemahan, salah satu terjemahan Inggris, ESV misalnya, di situ dianggap satu perikop besar, meskipun betul juga 21 seperti kayak ada sub perikop Maksudnya diberikan judul yang sama, ini masih under Yesus adalah terang dunia, I am the light of the world. Either way, either di dalam variasi LAI yang menganggap ini satu perikop yang baru dengan penekanan yang baru, Yesus yang bukan dari dunia ini, yang dari atas, atau kita membaca ini sebagai bagian besar daripada seluruhnya. Saya pikir dua-dua ada poinnya gitu. Meskipun kita membaca berdasarkan perspektif LAI di sini penekanan Yesus yang bukan dari dunia ini itu tetap nggak bisa dipisahkan dengan konsep atau perkenalan Yesus, penyataan Yesus sebagai terang dunia, I am the light of the world. Nggak bisa dipisahkan perikop ini pasti, apalagi ini perikop yang sangat dekat Nah, kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-21, di situ ada peningkatan ada gambaran yang lebih intens di situ waktu Yesus mengatakan kalimat, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ada kalimat peringatan di sini yang lebih jelas gitu lebih keras bahkan daripada orang-orang atau kepada orang-orang yang mendengar dari Yesus Kristus. Waktu di sini dikatakan aku akan pergi, di sini sebenarnya juga menyatakan bahwa apa yang akan diberitakan kemudian itu Yesus bukan dari bawah, bukan dari dunia ini, tapi dia berasal dari atas.
Dia datang dan dia akan pergi. Dia datang dari Bapa, dia akan kembali kepada Bapa. Waktu di sini dia kata aku akan pergi, ini pengertiannya bukan di dalam pengertian dunia yang kelihatan, pergi dari sini kepada tempat yang lain, ya entar toh bisa pergi kemana sih orang apalagi di Israel, lu mau kemana sih kita bisa kejar, atau pergi ke tempat lain, ke Yunani kali, mau terkenal secara internasional seperti kita pernah bahas waktu itu ya. Tapi waktu Yesus di sini mengatakan aku akan pergi, ya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan selama-lamanya berserta atau bersama dengan mereka. Inkarnasi itu satu cerita yang terbatas ya, Yesus berada di dalam dunia ini cuma 3 tahun setengah itu gitu, bukan selama-lamanya gitu. Kita kadang menghayati bagian ini bagi kita yang hidup ya, kita anyway nggak hidup sejaman dengan Yesus ya. Apa artinya Yesus akan pergi itu kan di dalam pembacaan mereka ya oke, mereka mesti tahu Yesus nggak bersama-sama dengan mereka. Tapi kita pun nggak pernah sejaman dengan Yesus, nggak ada 1 menit pun di mana Yesus ada bersama dengan kita gitu ya. Maksudnya dalam pengertian masa inkarnasi kan kita nggak hidup sejaman dengan Yesus gitu. Saya pikir kalimat seperti ini ya kita boleh hayati di dalam konteks kita waktu dikatakan di sini aku akan pergi. Firman itu juga nggak akan selama-lamanya ada bersama dengan kita ya. Ada saat ya di mana firman itu akan pergi. Nggak selama-lamanya orang akan ada kesempatan untuk mendengarkan firman deh, apalagi mereka yang tidak percaya, mereka yang menolak, mereka yang mengabaikan dan seterusnya dan seterusnya. Sama seperti Yesus yang tidak selama-lamanya berada di dalam dunia, ya firman itu tidak akan selama-lamanya datang mengunjungi kita terus dengan setia mengetok pintu ya, tunggu terus sampai kapanpun kita akan menerima firman itu, baru firman itu akan masuk. Gambarannya pasti bukan seperti itu apalagi kita menekankan di dalam prinsip teologi reform ini ada pada kedaulatan Allah ya, bukan pada kedaulatan manusia. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Calvin mengatakan tentu kita harus membaca kalimat ini mencari aku bukan dalam pengertian mencari Tuhan atau mencari Yesus di dalam kesungguhan hati ya, karena kalau mencari seperti itu ya nggak akan mati di dalam dosanya ya. Ini mencari aku, kamu akan mencari aku, mencari terlambat deh, sudah terlambat. Mereka akan mencari Yesus tapi terlambat. Sudah nggak ada lagi kesempatan untuk mendengar firman, untuk bertobat. Nggak ada lagi anugerah. Akan mencari aku, mencari kebenaran, mencari firman, mencari Kristus tapi sudah terlambat. Nggak ada lagi pertolongan. Atau kalau kita nggak mau baca dari perspektif waktu, meaning kairosnya salah atau kairosnya sudah nggak ada lagi, saatnya sudah bergeser, kita juga bisa menambahkan dari perspektif mungkin juga nggak betul-betul mencari dengan motivasi yang betul. Secara fenomena kelihatan seperti mencari Tuhan, tapi sebetulnya mungkin bukan mencari Tuhan. Seperti orang ada yang mencari Tuhan waktu di dalam kehidupannya mulai ada masalah, mulai ada persoalan, dia mulai mencari Tuhan. Mungkin orang itu betul-betul mencari Tuhan, mungkin saja, mungkin. Saya bukan mengatakan omong kosong lah orang kayak begitu, kita nggak tahu. Ada kemungkinan dia mencari Tuhan, tapi saya percaya tidak sedikit di dalam saat-saat seperti itu orang kejepit baru berdoa, baru dekat kepada Tuhan. Mungkin juga bukan cari Tuhan, mungkin dia cari pertolongan, mungkin dia cari jalan keluar, mungkin dia cari solusi supaya dia bisa keluar daripada penderitaannya. Apakah orang seperti itu cari Tuhan? Tanda-tandanya sebetulnya besar ya. Orang mencari Tuhan itu dia mencari Tuhan, dia ingin mengenal Tuhan, dia mau mengenal pribadi Tuhan, dia mau mengetahui kehendak Tuhan, dia mau mengenal kebenaran, lalu dia mau melakukannya di dalam kehidupan. Itu orang yang mencari Tuhan. Tapi kalau orang yang mencari Tuhan cuma sekedar pakai Tuhan supaya dia bisa keluar daripada keadaannya yang menderita, yang terpuruk dan sebagainya, apa betul itu cari Tuhan? Apakah betul benar-benar cari Tuhan itu? Jadi tanda-tandanya sebetulnya besar. Tadi kita menyanyi di dalam lagu ketiga, kita bilang tambahlah kasihku akan Tuhan ya. More love to thee. Kita bukan menyanyi tambahlah kasihmu akan aku kan Yesus. Karena kasihnya Tuhan kayaknya sudah sempurna, nggak perlu ditambah. Bagaimana? Kalau mau tetap di dalam pengertian arah kasih Tuhan kepada kita, yang mungkin yang perlu ditambah adalah kesadaran kita akan kedalaman kasih Tuhan. Itu yang perlu ditambah. Bukan kasih Tuhan kepada kita yang perlu ditambah. Kayak kasih Tuhan kepada kita sudah sangat cukup, bahkan berkelimpahan. Maka lagu ini waktu kita menyanyikan, ini tambahkan kasihku akan Tuhan, more love to thee. Buatlah aku ini semakin mengasihi engkau ya. Saya kalau boleh kaitkan dengan ayat ini, inilah orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan ya.
Yang mencari Tuhan akan berdoa supaya dia boleh semakin mengasihi Tuhan. Bukan berdoa supaya bagaimana Tuhan semakin mengasihi dia, semakin mengasihi. Ini kanak-kanak ya orang kayak begini nih. Kanak-kanak, kalau nggak mau dibilang kanak-kanak, jangan-jangan belum percaya dan belum lahir baru lagi. Maka waktu Yesus mengatakan kalimat ini, aku akan pergi, kamu mencari aku, kamu akan mencari aku, ya, mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Sudah pasti sekali lagi ya kita mengikuti Calvin ini apa eksegese yang sangat tepat. Kita semua setuju, bukan karena Calvin, tapi memang betul-betul karena kaitan ini ya. Mencari aku kok tapi mati di dalam dosa gitu ya. Maka kita mesti mengerti kalimat mencari aku ini enggak betul-betul mencari Tuhan. Karena Alkitab mengatakan barang siapa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan akan memberikan dirinya untuk ditemui. Tapi di sini mati di dalam dosa, berarti ini orang yang bukan betul-betul mencari Tuhan. Di dalam gereja selalu ada campuran ya antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan ya. Kelihatan fenomena seperti mencari Tuhan tapi sebenarnya enggak mencari Tuhan. Dan orang-orang ini ya seperti Yesus mengatakan either sekali lagi ya telat waktunya ataupun nggak telat waktunya, motivasinya juga salah. Itu kan ada perdebatan ya, bukan perdebatan, ada perbedaan pendapat ya. Waktu siapa ini orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang kaya akhirnya masuk neraka ya. Waktu dia minta supaya dari orang mati itu menginjili orang-orang yang masih hidup ya, dari dunia orang mati suruh tarik ke sana, kasih tahu kepada orang yang masih hidup. Itu sebetulnya waktu dia di neraka ya, itu dia sadar betul-betul sadarnya telat ya. Tapi sudah sadar, sepenuhnya sadar, atau di sana pun dia sebetulnya juga masih juga salah mengerti gitu. Ada perbedaan penafsiran ya. Saya bukan mau konklusi sebetulnya yang benar yang mana. Saya pikir dua-dua ada keindahan di dalam tafsiran ini ya. Maksudnya mungkin kita juga perlu memberikan tempat ya bahwa orang-orang di neraka itu meskipun sadar, mungkin tetap nggak sadar juga gitu. Nggak sadar di dalam pengertian bahwa mereka tetap ada di dalam dosa mereka. Waktu mereka kelihatan seperti kayak seolah-olah menyesal, mereka bukan menyesal karena mereka kok tidak mengasihi Tuhan. Mereka menyesal karena penderitaan mereka sendiri yang mereka terima. Tetap self-centered tetap berpusat kepada diri sendiri. Waktu dia suruh Abraham dan sebagainya, suruh kirim orang dan sebagainya, mungkin tetap self-centered, dia nggak betul-betul mencintai keluarganya, mungkin karena dia sendiri ketakutan. Kita nggak mengerti lah secara pasti apa gitu. Tapi intinya balik lagi kepada ayat waktu di sini dikatakan mencari aku, perhaps satu waktunya terlambat ya. Kedua bisa juga meskipun regardless waktu terlambat atau waktu nggak terlambat, mencari dengan motivasi yang keliru. Poin saya adalah orang yang terlambat pun nggak tentu sadar ya. Orang yang sudah terlambat, sudah pikir terlambat dia sudah sadar gitu. Mungkin enggak juga loh Mungkin dia menyesal sekali lagi kenapa dia mengalami kerugian seperti ini. Tapi tetap sebetulnya nggak ada pertobatan, nggak ada penyesalan dan sebagainya. Itu terlambat yang sekaligus juga nggak ada koreksi sebetulnya. Poin saya adalah kita mesti memberikan kemungkinan untuk ini juga orang yang seperti mencari Tuhan dan akhirnya mati di dalam dosanya karena dua-dua ya sudah waktunya telat dan juga setelah itu motivasinya juga nggak pernah beres. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Karena Yesus ini kalimat antisipatif ya memang bukan berasal dari dunia ini, bukan dari bawah, dia berasal dari atas. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Kamu akan mati di dalam dosamu. Saudara perhatikan di sini ya. Yesus nggak basa-basi di dalam penginjilannya. Kita mau menginjili sesmooth apapun ya, selincah apapun sampai suatu saat itu ada gap antara neraka dan sorga dan ada lompatan yang sangat besar ini Kita semulus-mulusnya bagaimanapun membicarakan hal-hal yang universal sampai katakanlah nggak usah menyinggung orang sampai suatu saat tetap akan ada poin di mana kita harus dengan jelas memberitakan kebenaran dan kebenaran itu akan ofensif terhadap orang yang berdosa. Selalu ofensif. Yang nggak membuat ofensif itu bukan bridge kita yang licin, yang hati-hati, yang sangat lincah, bukan itu. Yang nggak membuat nggak ofensif itu cuma satu, yaitu Roh Kudus yang sedang bekerja. Kalau orang diberitakan Injil, diberitakan kebenaran, dia nggak offended itu kita jawabannya cuma satu, itu hanya karena Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus nggak bekerja, semua orang akan offended, termasuk saudara dan saya. Kita nggak tahan waktu terang itu menelanjangi kita yang hidup di dalam kegelapan. Waktu terang itu datang, nggak ada orang tahan.
Orang itu sangat gak comfortable waktu dibawa kepada terang di dalam keadaan hidup yang mencintai kegelapan dan sebagainya. Yesus di sini mengatakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dia berasal dari terang, dia mengunjungi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan gak mungkin pernah bisa menghampiri terang. Yang ada yaitu cuma terang yang bisa menghampiri kegelapan. Tapi orang-orang Yahudi yang lebih mencintai kegelapan ini, sudah perhatikan di dalam respons ayat ke-22. Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu. Mereka bilang apakah dia mau mati? Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu. Mereka bilang kamu mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri kali ya. Not even bicara kepada Yesus ya, pakai kalimat pakai orang ketiga kan ya. Gak even menanggapi, tidak menanggapi perkataannya. Yesus bilang, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Terus mereka ngomong sendiri, apa dia mau mati ya? Dia mau mati. Yesus bilang, kamu mati. Mereka ngomong antar mereka sendiri, apa dia mau mati? Apakah dia mau bunuh diri lagi, Tapi kalimat ini, ini mirip seperti yang kita sudah pernah bahas di dalam pasal yang ke-7 ya. Di dalam pasal ke-7 itu mereka mengatakan di dalam ketidakmengertian mereka, di dalam ketidaktahuan mereka, tapi jadi semacam nubuatan gitu ya, yang akan mengatakan apa yang akan terjadi. Maksud saya adalah pasal 7 ayat ke-35 ya, waktu orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia. Ini kan kalimat memang bukan pertama kali ya. Saya baca lagi dari pasal 7 ayat 34. Yesus mengatakan, kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara masih ingat ya, kita sudah bahas pasal ini ya. Jangan lupa loh, ini baru pasal 7 gitu. Nanti gimana 17 tahun lagi kalau saudara ini barusan berapa minggu aja lupa. Lalu ayat 35, orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Apakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, orang-orang diaspora itu? Atau di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Saya sudah pernah bahaskan bagian ini ya. Ini kan kalimat seperti ini, kalimat yang dikatakan secara sinis sebetulnya, sarkastik. Tapi ini ditulis oleh Yohanes menjadi semacam kalimat ironi ya, di dalam ketidakmengertian mereka. Memang Injil nanti akan mencapai orang-orang Yunani gitu. Memang Injil ini akan diberitakan kepada Gentiles, orang-orang kafir. Nah sekarang sama di sini apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Memang Yesus mati bukan bunuh diri, kita tahu Yesus bukan bunuh diri matinya gitu. Tapi Yesus memang menyerahkan dirinya untuk mati, betul ya. Di dalam hal itu Yesus memang intentionally datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. Dan ini seperti kayak semacam nubuatan. Memang Yesus akan mati ya. Dan ini pakai motif bunuh diri ini menarik kalau sudah membaca di dalam ini ya Pak, komentari dan sebagainya itu dikatakan ada konsep di dalam Yudaisme ya berdasarkan Genesis 9 misalnya dalam konsep Yudaisme, lalu ada perkataan pengajaran para rabi dan sebagainya. Orang yang bunuh diri itu dianggap dia di dalam kepercayaan mereka itu pergi ke the darkest Hades. Orang yang bunuh diri itu akan pergi kepada Hades, dunia orang mati yang paling gelap. Apakah dia mau bunuh diri dan karena itu dikatakan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Terbalik kali ya, siapa yang di dalam kegelapan di sini? Orang bunuh diri pergi ke the darkest Hades gitu ya. Yesus adalah terang dunia. Memang Yesus akan mati, betul. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita ya. Bagi kita yang percaya, kematian itu adalah kehidupan bagi kita. Tapi waktu mereka mengatakan bunuh diri, dia akan tenggelam di dalam dunia orang mati, bagian yang paling gelap. Jangan lupa Yesus itu terang dunia. Mereka yang berada di dalam kegelapan, mereka yang menolak pembicaraan tentang Kristus. Suatu orang berjumpa dengan Kristus, ya Kristus akan membicarakan tentang kehidupan kita. Kamu akan mati dalam dosamu. Tapi kita orang berdosa, kita nggak suka dengar kalimat frontal kayak begini, kita nggak suka. Akhirnya kita diskusi sendiri. Jadi dia bilang dia mau mati. Kayak salah dengar guys Dia mau bunuh diri. Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu. Tapi mereka mengelak. Mereka nggak suka dengan pembicaraan firman Tuhan yang frontal seperti itu, yang menyelidiki hati manusia. Mereka nggak suka. Jadi mereka berbicara dibolak-balik. Akhirnya sekarang Yesus membicarakan mereka, tapi mereka sendiri seperti kayak membicarakan Yesus. Jadi dia mau bunuh diri kali ya, sampai kita nggak bisa datang kepadanya. Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Tapi Yesus kemudian menjawab, kamu berasal dari bawah,
Aku dari atas, kamu dari dunia. Aku bukan dari dunia ini. Ya orang yang dari dunia ini sudah bisa bunuh diri, dan setelah bunuh diri dia masuk ke dalam darkness, Hades itu ya. Tapi bukan orang yang dari atas, bukan yang dari atas seperti Yesus. Yesus berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Yesus tidak akan terikat oleh darkness Hades itu, tidak gitu. Dia adalah terang dunia, dia berasal dari atas. Kamu dari bawah. Jadi jangan pikir Yesus bunuh diri terus kemudian dia akan tinggal di dalam underworld, dunia bawah, lebih bawah lagi daripada dunia ini, benar-benar underworld, dunia bawah, ya tempat kematian itu. Yesus mengatakan bukan saja dia akan tetap di sana, memang Yesus akan betul-betul mati, tapi Yesus mengatakan aku berasal dari atas, dunia bawah itu nggak mungkin bisa mengikat Yesus. Sekali lagi dunia bawah itu nggak mungkin pernah akan bisa mengikat Yesus. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. 3 kali ya. Kamu akan mati dalam dosamu, kamu akan mati dalam dosamu, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi gini patternnya ya, Yesus bicara kepada mereka. Memang bicaranya kalau komplit, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Tapi kalau saya boleh emphasize, menekankan kalimat itu ya, Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu. Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu. Mereka ngomong antar mereka sendiri, dia akan mati, dia mau bunuh diri. Jadi Yesus membicarakan tentang mereka, keadaan mereka. Mereka seperti membicarakan tentang keadaan Yesus, dibalik lagi. Karena Yesus mau mati, Yesus mau bunuh diri. Yesus mengulang lagi, kamu akan mati di dalam dosamu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Simple ya, Alkitab mengajarkan, kecuali seseorang percaya kepada Yesus, dia akan mati di dalam dosanya. Kepercayaan di dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan kita supaya kita tidak mati di dalam dosa. Jikalau kamu tidak percaya bahwa Yesuslah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus balik lagi ke kalimat itu. Ini pembicaraan yang gak enak didengar. Kenapa? Karena manusia lebih suka bicara tentang kasih Tuhan, ya, kamu disertai Tuhan. Adem saya dengarnya adem gitu ya. Tuhan itu mencintai engkau, kamu tidak akan pernah ditinggalkan. Tuh adem dengar kayak begini saya. Kamu akan mati dalam dosamu. Mana tahan saya kalimat kayak begini saya. Saudara perhatikan deh, perjumpaan yang asli dengan Tuhan yang asli itu ada kalimat-kalimat seperti ini. Kalau saudara cuma mau dengar kalimat-kalimat Tuhan mengasihi saudara, ya, hidupmu itu Tuhan sangat berkenan dan sebagainya, itu bukan Tuhan. Itu nabi palsu saya. Nabi palsu banyak sekali yang membicarakan kalimat itu. Mereka selalu memutar balikkan ya. Waktu seharusnya ditegur tapi nggak diberikan teguran, tapi yang ada adalah kalimat-kalimat yang sweet, kalimat-kalimat yang manis gitu ya. Dan kita juga yang suka kalimat-kalimat manis kayak begini terus ya. Selalu nggak bisa ditegur, nggak mengalami kalimat teguran dan sebagainya. Itu adalah ciri khas orang yang tidak percaya sebetulnya ya. Orang yang nggak percaya ya begini, nggak pernah bisa dengar kalimat-kalimat teguran dari Tuhan. Tuhan itu kudus ya, kita ini sangat-sangat berdosa, dia itu maha kudus dan kita ini luar biasa berdosa. Nggak ada kemungkinan lain ya, waktu terang itu mengunjungi kegelapan, saudara mau expect apa? Terangnya bilang, lu lumayan terang juga ya gitu, mana mungkin sih ya. Matahari terus diadu sama lampu ini, terus kita harap matahari mengatakan, lumayan juga, terangmu juga lumayan, ya enggak lah ya pasti tidak gitu, itu enggak comparable sama sekali. Bahkan nggak ada terang yang seperti ini kehidupan kita, lebih gelap lagi gitu. Lalu di dalam encounter yang seperti itu, perjumpaan seperti itu, apa yang diharapkan oleh dunia, apa yang diharapkan oleh orang berdosa seperti saudara dan saya, kecuali kalimat ini, kamu akan mati dalam dosamu. Setelah kalimat ini diulang ya sampai 3 kali, ini pengulangan yang kedua, mereka nggak bisa gerak lagi. Tadi kan mereka berusaha untuk bikin distraction gitu. Dia yang mau mati, dia mau bunuh diri. Mereka mau menutupi itu, mereka mau mengelak, mereka mau menghindar daripada kalimat teguran ini. Tapi sekarang gak bisa lagi. Mereka ayat 25 dicatat, siapakah engkau? Benar respon saya betul. Kamu akan mati dalam dosamu. Terus diresponi, siapakah engkau? Ini
Ini kalimat yang sangat penting ya, saya. Sangat pentingnya seharusnya menjadi pertanyaan kita. Siapa sih Yesus itu? Siapa dia yang berani mengatakan kalimat kamu akan mati dalam dosamu? Itu siapa gitu. Bahkan kata tanya siapa itu menurut saya itu kata tanya yang paling tepat, saya. Bukan mengapa gitu ya. Ini bukan tanya tentang alasan gitu. Juga bukan tanya tentang on what ground ya, berdasarkan alasan apa, basisnya apa kamu mengatakan kalimat itu ya, atau kenapa kamu berani mengatakan, otoritas siapa kamu. Mereka tanya itu tepat sekali, saya. Siapa engkau gitu. Memang kalimat ini sederhana ya, siapakah engkau. Di dalam kalimat ini nuansanya bisa luar biasa kaya ya, termasuk ketersinggungan, termasuk kejengkelan, termasuk juga mungkin di antara sebagian juga mau tahu siapa ya orang ini yang berani mengatakan kalimat seperti itu. Siapakah engkau? Ini perjumpaan dengan pribadi Yesus. Sekali lagi kalau saya boleh ulangi ya, Yesus memperkenalkan diri pertama, I am the light of the world gitu ya, itu perikop sebelumnya. Lalu setelah kita bahas semua, nah ini Yesus memperingatkan mereka, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu mereka bilang sesama mereka, dia akan mati, dia mau bunuh diri. Yesus ulang lagi, kamu akan mati dalam dosamu. Sekarang mereka nggak bisa mengalah, mereka mulai jawab, siapa kamu? Siapakah engkau? Nah ini saya, perjumpaan kayak begini ya. Waktu manusia nggak bisa mengelak terhadap firman Tuhan, terus berdiri di hadapan Tuhan, siapa engkau? Ini kalimatnya Paulus ya saya, waktu encounter dengan Yesus. Siapa engkau? Kalimat yang sama kan saya, siapakah engkau? Gitu. Ini boleh masuk kepada pengenalan pribadi di sini, siapakah engkau? Kalimatnya seharusnya kita tanya saya, lebih daripada semua pertanyaan yang lain. Lebih daripada pertanyaan kapan saya keluar dari penderitaan saya, kapan saya ditolong, kapan saya sehat kembali, kapan saya mulai bisa sukses. Itu kalimat gak penting sama sekali dibanding dengan kalimat ini saya. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Lalu terus kemudian Yesus menjawab. Nah ini bahasa Indonesia terjemahannya menarik. Saya nggak tahu ya, saya belum pelajari. Mungkin saya mesti pelajarin lagi. Apakah ini variasi teks, varian teks yang lain yang digunakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia gitu, maksudnya pakai manuskrip yang lain. Karena kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, tadi cek di Bible Works di dalam bahasa asli yang saya punya versinya lebih dekat dengan terjemahan bahasa Inggris. Yaitu jawaban Yesus ini mengatakan, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Lain ya saya dengan jawaban yang ada di dalam bahasa asli yang saya baca dan juga terjemahan bahasa Inggris. Saya baca bahasa Inggris ya. Jawaban Yesus waktu mereka tanya, who are you? Siapakah engkau? Yesus menjawab, just what I have been telling you from the beginning. Seperti yang sudah kukatakan kepadamu dari mulanya. Kamu kan tanya siapa aku gitu ya. Saya sudah kasih tahu siapa saya. The bread of life, the light of the world. Nanti terus kemudian the good shepherd, I am the door, dan sebagainya. I am. Ego emi sampai 7 kali. Sekarang mereka tanya, siapakah engkau? Gitu. Ya kan sudah ngomong kan saya, sudah dikasih tahu Yesus itu siapa sebetulnya. Just, apa saya di dalam bahasa Inggris, seperti yang sudah kukatakan kepadamu dari beginning. Ten archen di dalam bahasa aslinya, dari beginning. Sudah ngomong kalimat itu dan kamu masih tanya siapakah engkau gitu. Berarti apa saya? Berarti mereka nggak dengar firman Tuhan saya. Berarti mereka dengar lewat. Berarti ini nggak benar-benar mengerti mereka firman Tuhan. Sudah ngomong bolak-balik tetap nggak mengerti. Nah ini bahasa Indonesia ini terjemahannya menarik saya. Ini terjemahan Schleiermacherian. Apa saya berusaha untuk menyoroti psikologinya Yesus ya. Saya ini terjemahan yang berani luar biasa. Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Ini masuk ke dalam apa ini kesesekannya Yesus gitu ya. Sudah kasih tahu berulang-ulang masih nggak ngerti. Apa gunanya? Lu mau kasih tahu lagi gitu ya? What use? Apa gunanya? Saya kasih tahu kan sudah. Kalau bahasa Inggris ngomongnya seperti yang sudah kukatakan kepadamu gitu ya. Kita nggak ngomong inilah saya. Emosinya Yesus mungkin saya ada betulnya. Mungkin Yesus juga rasa kayaknya ini useless ya ini apa? Orangnya dikasih tahu ulang-ulang kok nggak ngerti-ngerti, muter di situ terus tempat yang sama ini mau ngomong lagi, nggak belajar orang ini gitu ya. Mungkin saja itu ada, tapi kita nggak in the position kali ya saya masuk ke dalam apa itu penyelidikan psikologinya Yesus sebetulnya apa gitu. Jadi kayaknya kita pakai versi untuk kali ini ya saya, versi terjemahan Inggris sepertinya lebih baik gitu. Lagi pula saya kesulitan saya dengan
Terjemahan ini ya, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku. Lu ngomong banyak juga akhirnya gitu. Katanya apa gunanya? Agak saya, apa gunanya lagi? Apa gunanya terus habis itu jadi gimana tuh? Mood swing dong kayak gini Yesus berarti gitu. Sudahlah, nggak mau ngomong lagi. Tetapi ini lu katanya tadi nggak mau ngomong, katanya lu ngomong sekarang gitu. Saya susah terima terjemahan ini agak repot sebetulnya gitu. Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Sebenarnya Yesus bukan itu ya, Yesus bilang, saya sudah kasih tahu kamu kan, in the beginning saya sudah kasih tahu gitu. Tapi kalau dalam kurung ini tambahannya, tapi lu nggak denger, lu nggak ngerti, lu nggak mau ngerti, lu nggak mau dididik. Saya sudah kasih tahu kamu, I am. Terakhir, I am the light of the world. Kamu yang hidup di dalam darkness, di dalam kegelapan. Malah lu bilang gua yang di dalam kegelapan, katanya di darkness Hades. Karena saya suicide lagi, katanya mau suicide. Karena itu kita di dalam, karena itu Yesus dianggap di dalam darkness Hades. Lu yang di dalam kegelapan itu kamu, bukan saya begitu. Kamu itu yang perlu terang, saya nggak perlu terang karena saya adalah terang dunia. Sekarang tanya lagi, siapakah engkau? Sudah kasih tahu kan ya. Maka waktu kita pakai terjemahan let's say versi Inggris ya, sudah saya katakan from the beginning. Maka kalimat ini Yesaya 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Sekali lagi ya, gak enak ya saya dengar kalimat ini lagi ya. Kalimat ini lagi gitu. Kamu akan mati dalam dosamu. Sekarang Yesus bilang lagi, saya mesti kasih tahu tentang kamu ya, dan yang saya akan kasih tahu tentang kamu, saya akan hakimi kamu gitu. Nah enak kan sudah dengar kalimat kayak gini kan ya. Gereja kayak gini juga susah loh, saya ini apa pertambahan jumlahnya gitu. Mendingan gereja yang ngomong banyak yang banyak pujian yang mau kukatakan tentang kamu. Apa Tuhan? Apa? Tuh kasih tahu saya. Kalau sudah punya banyak sekali kelebihanmu yang saya mau bilang tentang kamu. Kasih tahu apa kelebihannya gitu kan ya. Kalau saudara ngomong sama banyak kritik yang saya mau, lain kali aja lah saya sibuk hari ini gitu. Gak tertarik sama Tuhan juga gak tertarik kita. Banyak yang mau kukatakan tentang kau dan kuhakimi tentang kamu gitu. Gak tertarik kita gitu. Kita maunya selalu yang kita benar, yang kita dimengerti. Dan sebagainya. Saya orang Kristen cengeng, orang-orang Kristen yang gak bertumbuh, orang Kristen terus di dalam kecebolan dan kekanak-kanaan, gak pernah bisa dididik oleh firman Tuhan, gak tahan dengar kalimat-kalimat seperti ini. Sekali lagi ya, saya ulangi ya, Yesus bicara tentang mereka. Kamu akan mati dalam dosamu. Mereka menghindar, mereka bicara di antara mereka, dia akan mati, dia akan bunuh diri. Yesus ulangi, kamu akan mati dalam dosamu. Dan mereka nggak bisa mengelak, mereka tanya sekarang, siapa engkau? Pertanyaan betul saya. Waktu siapa engkau? Terus kemudian Yesus bilang, saya sudah pernah bilang siapa saya gitu. Tapi saya juga mau bilang lagi tentang kamu ya. Kan mereka tanya siapa engkau? Itu pertanyaan betul saya. Mereka mau mengenal Kristus kan. Yesus bilang, saya sudah pernah menyatakan diri saya dan saya akan menyatakan tentang kamu, menghakimi kamu gitu. Sudah lihat gerakan dialektik kayak begini kan ya. Pengenalan akan Tuhan itu membawa kita didefinisi oleh Tuhan. Tuhan akan mengatakan kita ini sebetulnya siapa. Tuhan akan menghakimi. Sebenarnya istilah menghakimi, kalau dalam bahasa Indonesia memang terlalu berat sih. Itu istilah bahasa Inggris judge gitu ya. Sebetulnya nuansanya nggak harus cuma menghakimi. Kalau menghakimi kan di-accuse, disalah-salahin gitu kan saya. Menghakimi. Sebetulnya istilah judge itu juga bisa dalam pengertian menilai, saya maksudnya menilai gitu. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita nggak bisa kita pasti dinilai oleh Tuhan. Nggak bisa nggak dinilai, itu nggak mungkin gitu. Memang salah satunya bisa di dalam nuansa penghakiman juga, tapi penilaian lah. Kalau sudah ini ya, mau pakai istilah yang lebih, let's say netral gitu. Penilaian maksudnya. Banyak yang harus kukatakan dan kunilai tentang kamu, kuhakimi tentang kamu. Tapi waktu Yesus mengatakan kalimat ini ya, Yesus bukan menghakimi dari dirinya sendiri, bukan. Ini bukan dari seorang yang ditolak terus. Apa gunanya lagi aku bicara dengan kamu gitu ya. Sudah sakit di sini gitu. Banyak harus kuhakimi tentang kamu, maksudnya kalimat balas dendam begitu ya. Tidak, Yesus bukan dikuasai kedagingan menghakimi, accuse dan sebagainya, nyala-nyalain dan sebagainya karena dia sendiri karena ditolak terus-menerus. Yesus bukan ini, bukan gitu. Dia mengatakan kalimat ini penting ya, kalimat berikutnya. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan kepada dunia. Konsep ini diulang terus ya oleh Yohanes. Berarti ini penting sekali ya. Sekali lagi ya.
Waktu Yesus mengatakan tentang mereka, keadaan mereka, waktu Yesus memberitakan penghakiman, ya, itu karena dia diutus oleh Bapa mengatakan kalimat itu, dan yang mengutus ini benar. Jadi pertama, ya, Yesus bukan mengatakan ini dari kehendaknya sendiri, ya, tapi dari kehendak Bapa. Dan bahwa Bapa yang mengutus anak itu benar, penghakimannya, penilaiannya itu nggak pernah salah. Yesus mengatakan apa yang didengar dari Bapa, itu yang dikatakan kepada dunia. Alangkah bahagianya saudara kalau kehidupan kita bisa seperti ini, saudara. Mengatakan yang diterima dari Bapa, nggak kurang dan nggak lebih. Kita ini saudara, orang yang either ngomongnya kepanjangan, Tuhan sudah nggak ngomong, kita ngomong terus gitu ya, ngomong terus lebih luas daripada yang Tuhan suruh kita ngomong, akhirnya jadi orang Kristen yang annoying dan terlalu cerewet itu ya. Ngomong kepanjangan, selalu kepanjangan gitu. Padahal Tuhan ngomongnya cuma mau segini, kita ngomongnya segini. Kita khawatir orang nggak ngerti, kita khawatir orang nggak jelas. Jadi kita perpanjang sendiri gitu. Seperti kayak kita negur orang ya, nggak cukup sekali gitu ya. Dan ulang lagi ya. Jadi mesti tahu ya gini. Soalnya kalau nggak kasih tahu lu lain kali gini. Jadi ngerti ya, sekarang ngerti nggak? Ya gitu. Maksudnya tadi ngomong masih ulang lagi saya untuk ke-17 kali. Nah, akhirnya orang aduh. Tadi yang pertama, pemberitahuan pertama sudah setuju, pemberian kedua mulai ragu-ragu, pemberitahuan ketiga diulang lagi, saya consider nggak dengerin deh kali ini gitu. Sudah betul didengerin, akhirnya nggak didengerin. Kenapa saya? Karena terlalu cerewet gitu. Jadi problem kita itu terlalu panjang ngomongnya atau terlalu pendek. Gak berani ngomong saya. Mestinya ngomong segini, kita courting, kita ngomong segini gitu. Akhirnya waktu kita ngomong segini, orang lain juga nggak bertumbuh karena kita takut menyinggung perasaannya orang lain, kita courting sendiri. Kita mau hidup di dalam damai, peaceful relationship. Gak ada yang tersinggung, gak ada yang offended. Kita gak berani mengatakan kalimat yang seharusnya kita katakan yang kita dengar dari Bapa. Yesus mengatakan kalimat apa yang ku dengar daripadanya, yaitu dari Bapa. Itu yang ku katakan kepada dunia. Tapi sekali lagi saya kalau boleh menekankan poin ini ya, perjumpaan yang sejati dengan Tuhan yang sejati, perjumpaan yang sejati dengan Allah yang sejati, itu membawa kita kepada penghakiman. Memang Yohanes mengatakan anak itu datang bukan untuk menghakimi dunia tapi untuk menyelamatkannya. Tapi kalimat ini jangan dimengerti bukan tanpa penilaian sama sekali. Yesus nggak tiba-tiba datang terus mengumumkan kamu semua selamat semuanya gitu ya. Kamu semua damai sejahtera gitu ya. Shalom bagi semuanya ya, damai sejahtera. Enggak saya. Itu kalau enggak cerita-cerita gini jadi cerita apa saya? Ini cerita-cerita yang kacau. Ini Yesus lagi gila nggak minum obat atau gimana maksudnya? Kenapa ada cerita-cerita kayak begini saya? Yesus yang berurusan dengan orang-orang begitu tegang seperti ini. Jelas kita mesti mengerti kalimat waktu Yesus mengatakan aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan yang didului dengan kalimat penghakiman, maksudnya tidak menghakimi pada akhirnya. Tapi bukan berarti nggak ada penghakiman sebelum penyelamatan itu. Sekali lagi ya, saya baca kalimat yang penting ini. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Waktu kita mendengar firman Tuhan, diri kita itu dihakimi oleh firman Tuhan. Itu sudah the right track. Kalau kita nggak mau dengar bagian ini, kalau kita terus berkelit ya, kita terus menghindar ya, dengan putar balik semuanya seperti kayak orang-orang yang dicatat di sini ya, kita nggak akan bertumbuh. Kehidupan kita akan terus di dalam keadaan seperti itu. Mungkin bahwa kita akhirnya mati di dalam dosa kita karena kita selalu mengelak firman Tuhan. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ayat yang ke-27. Mereka tidak mengerti ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Sudah perhatikan ya. Yohanes nggak mengatakan mereka tidak mengerti Yesus itu siapa. Enggak loh saya. Memang pasti mereka nggak mengerti Yesus siapa ya. Tapi Yohanes itu mengatakan mereka tidak mengerti Bapa. Maksudnya apa saya? Nggak mengenal Yesus berarti nggak mengenal Allah. Ini ya, keterikatan trinitarian ya Yohanes. Nggak mengenal Yesus sang anak yang diutus berarti kamu nggak kenal itu Bapa, Allah, Yahweh. Itu kamu nggak kenal berarti gitu. Orang Israel bisa ngamuk ya ini. Kita tahu kok Yahweh, kita tahu kok Allah, kita percaya kepada Allah, kita bukan orang ateis, kita menyembah Allah, Yahweh dan sebagainya begitu kan ya. Tapi menurut Yohanes, barang siapa menolak anak, ya dia menolak Bapa. Ini satu paket saya, nggak bisa sebetulnya orang ini mengenal Bapa,
tapi sebetulnya mengenal Allah, tapi sebetulnya ya kurang well informed lah bahwa ternyata punya anak gitu misalnya, no such thing. Mereka yang betul-betul mengenal Bapa, mengenal Allah sebagai Bapa, dia akan menerima anak. Mereka yang tidak menerima anak, mereka menolak Kristus, mereka sebenarnya menolak Allah yang sejati. Kalau menurut bagian ini, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah ini makin lama makin reveal deh, kerusakan mereka. Saudara membaca ya di dalam Yohanes ya, sampai bicara tentang bapakmu itu ya. Kalau mau bicara bapak, your father, itu not even Abraham, bapakmu itu sebenarnya iblis. Wah, kasarnya luar biasa, kerasnya luar biasa ya kalimat itu. Itu revelation ya, Yesus semakin reveal himself, mereka juga makin revealed, itu kegelapannya makin lama makin revealed. Mereka pakai istilah-istilah teologi dan sebagainya, pakai istilah Allah lah, pakai Yahweh, pakai Abraham, pakai Musa dan sebagainya, Torah dan sebagainya. Ternyata setelah Yesus membongkar, ini terang datang, ini loh, saya kasih tahu ya, bapakmu yang sesungguhnya itu iblis sebetulnya. Maka sekali lagi ayat yang ke-27, Yohanes ini mulai antisipasi ya. Mereka tidak mengerti Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Lalu Yesus kemudian mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, double meaning ya, kalau sudah di dalam teologi, profil teologi Yohanes itu, anak manusia ditinggikan itu maksudnya apa? Maksudnya waktu dia disalib itu. Humiliation itu at the same time itu glorification di dalam konsep Yohanes ya. Ini agak sedikit berbeda dengan teologi Lukas ya. Kalau saya baca Lukas, Kisah Para Rasul, sudah mendapati pattern sengsara ya, kesengsaraan yang mendahului pemuliaan gitu kan. Jadi ini the way of the cross ya. Jalan salib ya, itu mendahului pemuliaan gitu. Tapi di dalam Yohanes melihat itu. Waktu Yesus naik ke atas kayu salib, itu pasti kesengsaraan, kematian. At the same time itu adalah sudah glorification. Waktu anak manusia ditinggikan di atas kayu salib, itu salib betul-betul ditinggikan kan, dari begini terus menjadi begini, ditinggikan di dalam pengertian rohani. Allah meninggikan anak, yaitu apa? Dengan menyatakan kesanggupannya untuk mati bagi dunia ini. Itu the glorification of the Son. Gak harus menunggu kebangkitan baru di-glorified, bukan. Itu mungkin lebih mirip ini ya, Lukas itu. Saya nggak sedang membenturkan ya, ini masing-masing ada keindahannya gitu. Tapi keindahan daripada Yohanes, waktu kita mau terapkan di dalam kehidupan kita, seperti dalam kehidupan Yesus. Waktu kita tekun memikul salib, itu sudah pemuliaan Allah. Saudara jangan tunggu kehidupan dipulihkan dulu baru saudara rasa seperti kayak ini baru mulai masuk di dalam pemuliaan. Itu bukan teologi crucisnya Yohanes, bukan. Teologi crucis, theology of the cross, teologi salibnya Yohanes. Waktu seseorang memikul salib dengan setia, di situ Allah sedang mempermuliakan dia, sudah mempermuliakan dia. Seperti waktu Yesus ditinggikan di atas kayu salib, itu peninggian, itu pemuliaan, glorification, exaltation. Jadi Yohanes itu melihat kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga itu satu paket deh, satu paket gitu. Bukan di dalam pengertian sekuensial mungkin seperti Lukas gitu ya. Jadi mati itu turun ke dalam kerajaan maut, itu the way of suffering. Terus kemudian masuk ke dalam glory ya. Tapi kalau Yohanes melihatnya waktu Yesus menderita, itu sendiri sudah pemuliaan. Glorification itu adalah peninggian, itu adalah exaltation. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Sekarang mereka belum mengenal siapa itu Yesus ya. Tapi dari perspektif salib mereka akan tahu bahwa Yesuslah dia, I am he. Sudah kita baca komentar ya, ada paling enggak variasi 3 macam tafsiran ya. Ini kalimat barulah kamu tahu ya, ini maksudnya apa Pengertian pertama ya, mirip kayak yang pengertian pertama tadi, tahu tapi terlambat, sudah nggak ada kemungkinan bertobat. Jadi ini kalimat penghakiman maksudnya ya. Waktu atau apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Yet too late, kamu mati dalam dosamu gitu. Karena kamu sudah menolak dan tidak percaya. Satu kemungkinan Kemungkinan 2, nafsir
Ini sebenarnya bukan kalimat penghakiman, ini kalimat berita keselamatan sebetulnya. Waktu anak manusia ditinggikan, kamu akan tahu, kamu akan sadar bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dia Mesias, dia Tuhan, dia Allah sendiri. Dan bahwa Yesus tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kamu akan bertobat di situ. Kamu akan mengenal Allah. Jadi ini menganti kalimat ini, saya ini berita keselamatan. Penafsiran ketiga, saya cenderung persuaded dengan penafsiran yang ketiga ini. Penafsiran ketiga mengatakan actually dua-duanya bisa di-include. Ini kalimat yang bisa punya nuansa penghakiman sekaligus juga keselamatan, yaitu bagi mereka yang percaya. Waktu Injil diberitakan, saya mengutip Pendeta Stephen Tong ya, itu mempunyai kuasa yang mengutupkan ya, mempunyai kuasa yang mengutupkan ya, yaitu yang percaya dan yang menolak. Waktu firman Tuhan diberitakan, itu juga punya kuasa yang mengutupkan, kuasa yang memisahkan ya. Saudara jangan pikir saudara yang memisahkan ya. Ini saya mau dengar, saya nggak mau dengar. Yang ini bagus, yang ini enggak. Yang ini saya tertarik, yang ini saya mesti taati. Kalau ini mah omong kosong kan. Saudara jangan pikir, mungkin saudara pikir dari perspektif saudara seperti kayak di dalam posisi itu. While in reality, sebetulnya Tuhan yang memisahkan domba dan kambing. Tuhan yang memisahkan, ini yang dengar, ini yang nggak usah dengar. Ini dengar, ini nggak usah dengar. Tuhan yang sedang memisahkan saya. Kuasa Injil, firman Tuhan waktu diberitakan, dia mengutupkan orang yang akan terus mengeraskan hatinya dan akan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Maka waktu di sini dikatakan kalimat ini ya, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Ya tahu, tergantung tahunya tahu yang mana. Gitu. Tahu di dalam pengertian yang menyelamatkan, kamu tahu, kamu sadar, tahu di dalam anugerah, atau tahu seperti Saul, tahu bahwa dia mulai ditinggalkan, dan bahwa Tuhan mulai membangkitkan Daud. Ini juga tahu loh saya. Pakai istilah tahu juga kan ya. Saul mulai tahu, recognize, sadar bahwa Tuhan mulai nggak pakai dia lagi. Tuhan mulai membangkitkan Daud. Ini juga tahu. Ini tahu yang mana maksudnya saya? Tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita atau tahu bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tahu bahwa nggak ada lagi kesempatan. Ya menurut penafsiran yang ketiga ini dua-duanya sebetulnya mungkin gitu. Jadi ya orang mau menerima atau menolak di dalam hal ini. Ya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Ya, hopefully kita bukan termasuk orang yang tahu terlambat atau tahu salah atau tahu dengan rasa sakit, nggak ada lagi kemungkinan bertobat. Tahu apa? Tahu bahwa Yesuslah dia, bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Waktu orang mendengar firman Tuhan, saya termasuk sampai sekarang. Orang itu ada paranoia ya. Ini dia ini yang tambah-tambahin sendiri ini dia gitu. Dia ini personal kayaknya dia mau negur saya sengaja ini kayak gini. Ini bukan dari Tuhan ini kayaknya. Nah, yang dari Tuhan ini. Soalnya apa? Ini cocok untuk sebelah saya. Ini kayaknya dari Tuhan yang ini gitu ya. Tapi kalau kena kepada diri sebentar ini orang ini kayaknya enggak senang sama saya tuh bagaimana gitu ya. Waktu kita ditegur dan sebagainya, kita selalu ada paranoia mengatakan bahwa ini bukan betul-betul berasal dari Tuhan. Gak baru saya, Yesus juga sudah mengalami itu gitu. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, orang-orang Yahudi itu juga pikir, lu kok benci banget sih sama kita gitu. Bilang kita mati di dalam dosa lah, bapak kita iblis, apa lu kok jahat bener ya gitu ya. Memang kita ini keluarga kita salah apa sama keluarga lu, pernah beli kayu gak bayar apa sampai lu kayak gini, ini negur-negur. Ada persoalan apa coba kayak begini ya. Yesus itu di mereka paranoia seperti ya, Yesus ini benci bener ya sama mereka begitu ya. Mereka nggak bisa terima bahwa yang dikatakan Yesus itu betul-betul berasal dari Allah, betul-betul berasal dari Bapa. Sama saya sampai sekarang ya. Waktu firman Tuhan diberitakan, orang tetap berpikir ini kayaknya ya bagian ini kayaknya dia sombong, cerita-cerita sendiri, ngomong-ngomong sendiri, ngarang-ngarang sendiri, kan dia terlalu personal kali terhadap saya. Orang kesulitan untuk menerima kalimat firman Tuhan betul-betul berasal dari Bapak Yesus. Di sini mengatakan kalimat saya, di situ kamu akan tahu bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Sekali lagi ya, Yesus ini nabi yang sejati ya. Dia cuma mengatakan persis seperti yang dia terima dari Bapa, tidak lebih, tidak kurang. Nabi-nabi palsu itu saya mengatakan yang
Bapak nggak pernah ngomong, malah dibalak-balik dan sebagainya. Sengaja ngomong parsial, sengaja ngomong separuh, supaya menyesatkan orang dan sebagainya, supaya mendapatkan penerimaan, supaya mendapatkan relasi yang lebih baik, supaya disenengin orang dan sebagainya. Tapi Nabi yang asli seperti Yesus bukan seperti itu, bukan. Dia membicarakan hal yang diterima dari Bapa. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sekali lagi kita rindu bukan cuma mimbar ini saudara punya mulut di dalam keseharian ini jadi ada mimbarnya setiap hari. Waktu kita mengatakan yang dari Bapa. Tapi bagaimana mau mengatakan yang dari Bapa kalau kita nggak diajar? Saya nggak mau reduksi kalimat ini aplikasinya cuma sekedar datang PA ya. Tapi for sure bagi saya aplikasi sederhana adalah datang PA pasti. Bukan segala-galanya ya. Tapi ada orang gak tertarik belajar firman Tuhan ya. Dia mau ngomong apa tertarik dengar aja enggak gitu loh Gak dengar firman Tuhan. Lo terus mau ngomong apa coba Gak mungkin ngomong bener. Kalau saya khotbah kayak begini gak persiapan saya gak bergumul Tuhan mau ngomong apa. Saya khotbah apa coba saya khotbah ngawur-ngawur sendiri, ngelucu sana sini, bikin orang ketawa-ketawa. Ya saya jadi stand up comedian aja jangan jadi pengkhotbah kok kayak gitu. Bikin orang yang mengocok perut dan sebagainya. Kan bukan itu gereja itu bukan stand up comedian, bukan. Saudara juga bukan orang yang lagi try to entertain the world. Waktu saudara ngomong dunia, tepuk tangan, ketawa-ketawa, seneng, rasa kita lucu dan sebagainya. Orang Kristen kok lucu banget deh. Di mana ada ayat gitu lah. Hai murid-muridku, jadilah lucu gitu. Mana ada kalimat itu, nggak ada. Panggilan untuk menjadi lucu itu nggak ada, nggak di dalam Alkitab nggak pernah ada gitu. Tapi panggilan menjadi saksi, bukan panggilan menjadi entertainer, bukan gitu. Menjadi orang-orang yang diterima, bukan. Menjadi orang-orang yang mengatakan apa yang diterima dari Bapa, seperti Yesus. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus nggak berkata-kata dari dirinya sendiri, berkata dari apa yang dia terima dari Bapa. Waktu dia mengerjakan, waktu dia berbuat, bukan cuma ngomong berbuat juga, berbuat pun juga tidak berbuat dari dirinya sendiri, tetapi berbuat dari yang diajarkan Bapa kepadanya. Ini Nabi yang sejati. Terakhir ayat yang ke-29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah inilah kalimat ini kita senang, terutama ia menyertai aku. Sudah mulai kebayang ijo-ijo di padang rumput yang hijau, air yang tenang, menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Nah ini aku tidak pernah sendiri. Wah, ini kekristenan romantik ya. Saudara lupa, ini ada 4 hal di sini. Yang kita ngomong tadi nomor 2 sama nomor 3 gitu. Masih ada nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1-nya bicara dan ia yang telah mengutus aku. Saudara jangan bicara penyertaan Tuhan, jangan GR Tuhan menyertai saudara kalau kita nggak diutus Tuhan. Dari mana bicara penyertaan tanpa pengutusan itu dari mana? Nggak ada tempatnya. Ia yang mengutus, ia yang menyertai, mengutus aku menyertai aku. Kita mau kita menyertai, tapi kita nggak even tanya kita ini diutus Tuhan atau tidak. Di dalam hal apa kita menjadi utusan Tuhan? Sudahkah kita menjadi utusan Bapa? Seperti anak, seperti Kristus, seperti Yesus yang menjadi utusan Bapa. Baru setelah kalimat ini dihayati. Ia yang mengutus aku, apa artinya Kalau kita diutus, itu tadi poin ini sekali lagi saya ulang lagi Kalau saya diutus, itu saya nggak boleh ngomong seenak saya sendiri. Saya harus ngomong apa yang saya terima dari yang mengutus saya. Itu namanya saya diutus. Kalau saya diutus, yang saya lakukan itu mesti sinkron dengan yang mengutus saya. Itu namanya saya utusan. Kalau saya utusan, saya jalan-jalan sendiri, saya ngomong sendiri, itu bukan utusan namanya Lalu di dalam keadaan seperti ini, minta Tuhan menyertai. Gak sungkan gak diutus, gak menghayati pengutusan, tapi minta Tuhan menyertai. Sudah melihat di sini betapa kacaunya kekristenan waktu terus-menerus bicara penyertaan Tuhan. Aku tidak membiarkan aku sendiri. Kita kayak senang gitu janji Tuhan. Tuhan berjanji dia tidak akan membiarkan aku sendiri. Nanti dulu, kalimatnya belum selesai. Sebab ada sebab di sini. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab apa Sebab anak
senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Maka Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Saudara nggak berhak, saudara dan saya, kita nggak berhak pakai kalimat ini, saya. Tuhan tidak membiarkan aku sendiri, tapi kita nggak berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu kalimat munafik, saya, luar biasa munafik. Kalau kita berani mengatakan Tuhan tidak membiarkan aku sendiri, tapi kita hidup nggak berkenan kepadanya, tapi masih berani ngomong Tuhan tidak membiarkan aku sendiri, ini Tuhan yang palsu, saya, bukan Tuhan yang di Alkitab. Tapi gereja nggak seneng, saya, dengan kalimat seperti ini. Tuhan, gereja maunya itu regardless ya, berkenan nggak berkenan, pokoknya Tuhan tidak membiarkan aku sendiri. Regardless gereja melakukan sesuatu yang berkenan nggak berkenan kepada Tuhan, pokoknya Tuhan nggak membiarkan gereja sendiri. Nggak ada ayatnya, saya, nggak ada. Kalau sudah baca di dalam Matius 28 juga sama, ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada kalimat-kalimat sebelumnya kan, saya, yaitu apa? Baptiskanlah mereka di dalam namaku, ajarlah mereka semua yang kukatakan kepadamu, ya. Baru disambung terakhirnya, aku menyertai kamu sampai senantiasa akhir zaman. Ada discipleship, ada penyertaan, saya. Gak ada discipleship masih ngomong penyertaan, saya. Penyertaan apa, saya? Penyertaan versi mana ini? Matius nggak pernah ngomong soal kalimat itu. Matius nggak pernah kamu menjalankan pemuritan, nggak menjalankan pemuritan, jemaatmu nggak dimuridkan atau dimuridkan, bertumbuh atau nggak dimuridkan. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mana ayatnya? Saya nggak ada. Yang ada adalah penyertaan itu dikaitkan dengan discipleship, dengan pemuritan. Saya, dengan pemuritan. Gak bisa tanpa pemuritan. Kalau kita nggak melakukan pemuritan, kalau kita nggak melakukan yang berkenan kepada Bapa, kita nggak bisa bilang kalimat Tuhan atau Allah atau Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Yesus mengatakan kalimat ini, saya, for sure bukan cuma dimengerti secara eksklusif pameran. Tuh lihat, aku berani mengatakan Ia tidak membiarkan aku sendiri. Lu kan nggak bisa kan ngomong kayak gini kan? Kenapa? Karena saya satu-satunya yang senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bukan itu spiritnya pasti, saya. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, dia mau mengundang sama seperti dia yang tidak dibiarkan Bapa sendiri, ya. Dan itu mungkin, mengapa? Karena dia berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian juga gereja, demikian juga murid-murid Kristus seharusnya bisa mengatakan kalimat ini, saya. Ia menyertai aku, karena kita berjalan di dalam kuasa utusan Bapa, dan ia tidak membiarkan aku sendiri. Mengapa, saya? Karena kita berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan Tuhan menolong kami untuk menghidupinya dengan anugerah Tuhan, dan tolong supaya kami boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, yang berjalan di dalam kuasa utusan Tuhan, yang mengatakan apa yang kami terima dari Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami boleh semakin menghayati fungsi kenabian yang Tuhan beri di dalam kehidupan gerejamu. Kami sebagai komunitas, kami sebagai orang percaya pribadi demi pribadi, kami berdoa supaya Tuhan mempertumbuhkan kami semua dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga menambahkan jumlah orang-orang yang percaya yang bisa kami layani dengan kekuatan Tuhan. Beri kepada kami kuasa pengorbanan yang lebih lagi, cinta kasih yang lebih besar kepada Tuhan dan kepada sesama. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.